Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 3 Oktober tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Syukurilah Imanmu. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, banyak tokoh-tokoh dunia yang bukan pengikut Kristus, ya. Mereka beragama lain, ya. Bukan beragama Kristiani, ya. Bukan umat Katolik. Mereka beragama lain, tetapi mereka, ya, karena mereka banyak membaca, banyak mempelajari iman Kristiani, maka mereka banyak menimba, banyak mendapatkan inspirasi yang berharga dari iman Kristiani untuk hidup mereka, ya. Kita mungkin pernah mendengar nama besar Mahatma Gandhi, ya, yang sering digelari sebagai Bapak Bangsa India. Beliau adalah seorang beragama Hindu, tetapi Mahatma Gandhi ini rupanya dia tekun mempelajari Alkitab, ya, mempelajari kitab suci orang Kristiani, ya, bahkan mungkin kita kalah, ya, kalau dibandingkan dengan Mahatma Gandhi ini. Dan Mahatma Gandhi ini pernah berkata bahwa bagian yang paling dia sukai dari Alkitab tidak lain adalah 8 sabda bahagia, ya. 8 sabda bahagia yang ada di awal Injil Matius. Beliau sangat menyukainya secara luar biasa, ya. Mahatma Gandhi pernah berkata bahwa 8 sabda bahagia itu bisa disamakan dengan 8 sabda kebenaran yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama, ya. Dan bahkan Mahatma Gandhi ini juga pernah berkata bahwa seandainya semua orang Hindu hidup menjalankan secara tekun 8 sabda bahagia yang diajarkan oleh Yesus Kristus, maka mereka pasti mengalami keselamatan. Mereka pasti akan masuk ke dalam nirwana yang indah, ya, nirwana yang sungguh merupakan tempat yang sangat membahagiakan, ya. Jadi itulah pendapat Mahatma Gandhi yang luar biasa, ya. Barang siapa menjalankan 8 sabda bahagia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya, dalam Injil Matius, maka kalau dia seorang Hindu, maka dijamin akan selamat dan masuk nirwana, ya, luar biasa. Dan ini kata-kata ini keluar dari mulut seorang Mahatma Gandhi yang beragama Hindu, ya, bukan orang Katolik, ya. Bahkan saya tidak pernah mendengar ada orang Katolik berkata, ya, kalau Romo Erik menjalankan 8 sabda bahagia secara tekun, Romo Erik pasti masuk surga. Enggak pernah saya itu dari umat Katolik seperti itu, ya. Tetapi ini Mahatma Gandhi mengatakan, ya, bahwa orang Hindu pasti akan selamat kalau menjalankan 8 sabda bahagia, ya, yang menurut dia satu nafas dengan 8 jalan kebenaran yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Juga Gus Dur, ya, atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid juga banyak terinspirasi dari ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus, secara khusus tentang pluralisme, ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus dalam Injil, ya, kita seringkali mendengar bahwa Tuhan Yesus ini seringkali beberapa kali dia membela orang Samaria, ya. Jadi orang Samaria yang agamanya berbeda dengan orang Yahudi, ya, dan orang Yahudi sangat membenci orang Samaria. Tetapi Tuhan Yesus dalam beberapa bagian dalam kitab suci, ya, seperti kisah orang Samaria yang baik hati, ya. Nah, itu Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Dia tidak memberi contoh kehidupan dari orang Yahudi, ya, tetapi dia malah memberi contoh orang baik itu, ya, dari orang Samaria yang baik hati. Padahal orang Samaria ini berbeda agama dengan dia, ya, berbeda agama dengan Tuhan Yesus yang adalah seorang Yahudi, ya. Dan dari sini umat Kristiani belajar bahwa sebagai manusia kita dipanggil untuk mencintai semua orang tanpa pernah membeda-bedakan apa agamanya. Dan rupanya ajaran Tuhan Yesus ini sungguh menginspirasi
Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya, atau Gus Dur, sehingga dia pun di kalangan Muslim sangat bersemangat untuk mengajarkan soal pluralisme atau cinta kasih kepada semua orang tanpa membeda-bedakan agama ya. Dan juga Bung Karno ya, Bung Karno atau Insinyur Soekarno atau ya Insinyur Soekarno yang merupakan presiden pertama Republik Indonesia juga sangat terinspirasi oleh ajaran Yesus Kristus ya. Bung Karno ini pernah berkata bahwa aku ingin seperti Yesus Kristus. Dia adalah seorang revolusioner yang mampu mengubah dunia tanpa perlu mengangkat senjata ya. Dan itulah makanya kenapa Bung Karno ini dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dia menjauhi yang namanya kekerasan ya, atau mengangkat senjata. Dia lebih suka perjuangan itu secara diplomatis ya, secara dari hati ke hati ya. Dan itu rupanya Bung Karno ini belajar dari Tuhan Yesus ya, yang juga ingin mengubah dunia, tetapi tidak dengan mengangkat senjata ya, tetapi dengan kasih, dengan cinta yang selalu ia wartakan di muka bumi ini ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai 16 yang dibacakan dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati." Ya. Jadi dalam Injil hari ini, dalam Injil yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus mengecam 3 kota, yaitu Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Ya. Ketiga kota ini adalah kota-kota yang sangat kental semangat Yahudinya ya. 3 kota yang sangat kental semangat keyahudiannya, atau 3 kota rohani bagi orang Yahudi ya. Tentu yang paling utama itu adalah Yerusalem ya. Tetapi selain Yerusalem ada Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Tetapi Tuhan Yesus mengecam ketiga kota ini. Mengapa Tuhan Yesus mengecam ketiga kota ini? Karena meskipun Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat di ketiga kota ini, tetapi orang-orang Korazim, Betsaida, dan Kapernaum tidak juga mau bertobat ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan sebuah sindiran yang keras kepada orang-orang Yahudi, seandainya di Tirus dan Sidon aku melakukan mujizat yang sama, mereka pasti sudah bertobat ya. Padahal Tirus dan Sidon itu adalah kota-kota orang kafir ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ya. Tapi Tuhan Yesus berkata, seandainya aku melakukan mujizat di Tirus dan Sidon, mereka pasti akan langsung bertobat. Dan ini adalah sebuah sindiran yang sangat pahit ya, sebuah sindiran yang sangat menyakitkan bagi orang Yahudi ya. Orang Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, meskipun banyak mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus, mereka tidak pernah mau bertobat dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sabda Tuhan Yesus dalam Injil hari ini juga mengingatkan kita ya, bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang sangat beruntung ya. Kita harus bersyukur bahwa kita ini boleh menjadi pengikut Kristus ya. Namun sayangnya kita yang pengikut Kristus ini seringkali kurang bersemangat untuk menimba inspirasi, menimba pengetahuan, menimba kekayaan rohani dari ajaran Yesus Kristus, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang merugi ya. Jadi kita Kristiani, tapi kita tidak dapat apa-apa dari iman Kristiani yang kita anut ya, yang kita hayati ya. Dan ironisnya
justru mereka yang bukan pengikut Kristus, ya karena mereka begitu bersemangat mempelajari dengan tulus hati ya kitab suci kita, ajaran-ajaran Yesus Kristus, mereka betul-betul mereka pelajari dengan hati yang tulus, mereka malah mendapatkan rahmat yang melimpah ya, seperti tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan ya, Mahatma Gandhi, Gus Dur dan Bung Karno ya, dan masih banyak yang lain ya, yang seperti mereka itu. Mereka bukan pengikut Kristus ya, seperti orang Tirus dan Sidon, tapi mereka mendapatkan rahmat yang berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sedangkan seringkali banyak orang Katolik itu seperti orang-orang Korazim, Betsaida dan Kapernaum ya, meskipun mengimani Kristus tapi tidak mendapat apa-apa dari iman Kristiani yang dia anut. Ini tentu sangat ironis ya, sangat tragis ya. Oleh karena itu Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Injil hari ini mau mengajak kita untuk senantiasa mensyukuri iman yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, dan Tuhan berharap kita tidak hanya berhenti pada mensyukuri saja, tetapi mari kita dengan tekun ya, penuh ketekunan, penuh ketulusan, kita gali kekayaan rohani kita dalami kekayaan rohani kita ya, dengan banyak membaca dan merenungkan kitab suci, juga mempelajari ajaran-ajaran iman kita, sehingga akhirnya hidup kita pun menjadi kaya, menjadi banyak berkat dan rahmat yang boleh kita terima di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati.